Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang modul 2, yaitu PCM dan transmisi baseband. Adapun tujuan praktikum pada modul kali ini, yang pertama adalah mengetahui prinsip kerja PCM, yaitu pada bagian pencuplikan, kuantisasi, pengkodoan ADC dan DAC. Yang kedua, mengetahui proses pada transmitter dan receiver PCM. Dan yang ketiga, mengamati proses pembentukan sinyal pada masing-masing tingkat. Selanjutnya, proses-proses utama pada sistem PCM. PCM itu sendiri adalah teknik memproses suatu sinyal analog menjadi digital melalui kode-kode pulsa. Sedangkan prosesnya yang pertama pencuplikan, yang kedua kuantisasi, yang ketiga proses encoding, dan yang keempat proses decoding. Selanjutnya proses transmitter PCM. Yang pertama itu sinyal inputnya berupa sinyal analog, lalu selanjutnya ada proses sampling. Setelah sampling ada multiplexer, setelah itu ada proses kuantisasi, dan ada encoding converter, analog to digital converter, dan yang selanjutnya ke sisi transmitternya. Yang pertama itu ada sampling. Apa sih sampling? Jadi sampling merupakan proses pengambilan sampel atau contoh besaran sinyal analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Pada sampling ini ada teorema yang sangat sering dipakai, yaitu teorema Nyquist, yang berarti Fs lebih besar 2 Fi, yang artinya bila frekuensi sampling lebih kecil dari frekuensi informasinya atau sumber, maka akan terjadi penumpukan frekuensi atau aliasing. Fs di sini frekuensi sampling, Fi-nya itu frekuensi informasi yang berharga maksimum. Nah, selanjutnya ada gambar-gambar dari bentuk sinyal ideal, flat top, dan natural. Selanjutnya penjelasan dari kuantisasi. Hasil sampling dan holding diberikan level kuantisasi tertentu, diberi nilai pada level tegangan pembanding terdekat. Pengkodean menjadi bentuk digital. Yang di bawah ini merupakan proses dari kuantisasi. Selanjutnya adalah berdasarkan perbedaan nilai delta V-nya, yang biasa disebut juga sebagai step kuantisasi. Itu dibagi menjadi dua, kuantisasi uniform dan kuantisasi non-uniform. Uniform berarti mengkodekan sinyal ke dalam level-level tertentu dengan jarak yang sama antar level. Sedangkan non-uniform mengkodekan sinyal ke dalam level-level tertentu dengan jarak antar level yang tidak sama. Selanjutnya berdasarkan posisi sinyal kuantisasi terhadap sumbu tegangan. Yang pertama itu ada kuantisasi mitrate dan kuantisasi mitrize. Kalau mitrate sendiri itu berarti posisi sinyal kuantisasinya sejajar dengan sumbu Y atau keluaran. Sedangkan kuantisasi mitrize itu berarti posisi sinyal kuantisasi yang sejajar dengan sumbu X atau masukannya. Selanjutnya adalah pengkodean. Pengkodean di sini berarti setelah keluaran proses kuantisasi sudah berlangsung, sinyal dilewatkan pada encoder PCM untuk dikodekan dalam n-bit untuk setiap level kuantisasinya. Selanjutnya ada timing dan sinkronisasi PCM. Untuk mendapat kembali informasi dari aliran data yang dikirim, transmitter dan receiver sinkronisasinya harus sempurna. Yang pertama itu ada sinkronisasi dari bit, agar penerima mengetahui dengan tepat bit mana yang merupakan data sinyal yang dikirim. Jika mayoritas bit di suatu periode sampling cenderung ke bit tertentu, maka dianggap bit tersebut yang diterima. Selanjutnya untuk sinkronisasi frame merupakan data dikirim dalam bentuk blok-blok yang disebut dengan frame. Awal dan akhir suatu frame harus jelas. Selanjutnya sisi receiver PCM.
Dari sisi receiver saja ya, ada dialog to analog converter, yang berarti data yang diterima berupa sinyal digital aliran serial kemudian diubah menjadi sinyal analog. Terus lalu ada proses demultiplexer, yaitu terjadi pemisahan beberapa sinyal dari satu aliran menjadi beberapa aliran paralel yang sesuai dengan kanal. Selanjutnya ada filter. Filter di sini berarti sinyal yang melalui filter untuk proses pembentukan kembali atau rekonstruksi untuk mendapatkan kembali sinyal informasinya. Selanjutnya ke penjelasan transmisi baseband. Transmisi baseband merupakan transmisi data digital tanpa teknik modulasi apapun. Berarti satu single data ditransmisikan secara langsung. Di sini ada perbandingan antara media dan tegangannya. Media yang digunakan itu ada kabel dan kawat, tegangannya ada positif dan negatif. Pengiriman data pada transmisi baseband tergantung seberapa jauh jarak transmisi dan kualitas media yang digunakan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan transmisi baseband. Dari segi kelebihannya ada perawatan yang mudah, instalasi yang mudah, biaya murah, dan bentuk teknologinya sederhana. Kekurangannya perlu diperhatikan sambungan kabelnya, kapasitas pengiriman yang terbatas, untuk area dengan cakupan yang luas, biayanya sangat mahal. Transmitter, transmisi baseband. Selanjutnya penjelasan transmisi baseband dari sisi transmitter. Kalau dari prosesnya, yang pertama itu adalah ada analog message source, lalu selanjutnya ke proses encoding, analog to decoder, selanjutnya ada AWGN atau penambahan noise nantinya, dan yang terakhir akan jadi baseband receiver. Pada proses transmitternya terjadi di analog message source dan analog to digital. Yang pertama itu adalah penjelasan dari receiver transmisi baseband. Prosesnya itu dari AWGN, lalu ada receiving filter, equalizing filter, sampler, dan detektor. Kalau dari receiving filter itu berarti proses mengembalikan sinyal-sinyal baseband dengan nilai SNR atau signal to noise ratio sebaik mungkin dan bebas dari isi inter-symbol interference. Yang kedua itu ada equalizing filter. Ini sifatnya opsional karena sifat menyebar yang dimiliki oleh kanal transmisi. Yang ketiga itu ada sampler. Sampler itu terdapat informasi waktu dari transmitter dengan detail seperti blok yang dibutuhkan untuk sinkronisasi bit dan frame. Yang terakhir itu ada detektor, merupakan tahap deteksi untuk mengeluarkan digital logic dari nilai yang disampel. Mungkin cukup sekian penjelasan dari modul 2 tentang pulse code modulation dan transmisi baseband. Bila mana ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.